Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R.A. Fania Isnataskia dengan NIM 0602032049 akan menjelaskan tentang auditor internal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sekilas tentang audit internal. Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian dalam suatu organisasi untuk mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga dapat memberikan saran kepada manajemen agar dapat meningkatkan efektivitas suatu perusahaan. Definisi lain, audit internal adalah suatu penilaian fungsi independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Audit internal juga merupakan rangkaian aktivitas dalam pemeriksaan yang dikerjakan oleh pihak yang berasal dari bagian internal. Yang melakukan audit internal disebut dengan auditor internal. Adapun yang harus dimiliki auditor internal yakni ada 3. Yang pertama, independensi. Independensi dalam profesi sangat dibutuhkan sekali agar tetap menjaga kualitas auditor tersebut. Independensi bukan hanya dimiliki oleh auditor eksternal, melainkan juga harus dimiliki oleh auditor internal. Independensi yaitu bersikap bebas dari pengaruh pihak yang lain, tidak tergantung, jujur dalam mempertimbangkan fakta, dan selalu ada pertimbangan yang objektif dalam merumuskan atau menyatakan pendapatnya. Auditor internal dikatakan independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif. Dalam mengerjakan tugasnya, seorang auditor internal harus didukung agar independensinya dapat terjaga. Dukungan itu dapat membantu auditor internal dalam melakukan tugasnya dan mengungkapkan pemikirannya. Independensi dalam ruang lingkup audit adalah cara pandang yang tidak memihak pada siapapun dalam melaksanakan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan juga penyusunan laporan audit. Selanjutnya yang kedua adalah kompetensi. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup agar dapat melaksanakan audit secara objektif, cermat, dan juga seksama. Kompetensi seorang auditor internal haruslah yang pertama, hanya terlibat dalam layanan-layanan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Yang kedua, melakukan layanan audit internal sesuai dengan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mereka dan efektivitas dan kualitas layanan mereka. Dan yang terakhir, yakni profesionalisme. Profesionalisme auditor internal merupakan sikap dan juga perilaku dari auditor itu sendiri dalam melaksanakan profesinya dengan kesungguhan dan juga tanggung jawab agar dapat mencapai kinerjanya dengan baik. Selanjutnya, peran auditor internal. Yang pertama ada konselor, yakni memberikan saran untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi secara aktif membantu manajemen dalam melakukan berbagai tindakan perbaikan sehingga lebih berperan sebagai mitra bagi pihak manajemen dan auditi. Yang kedua adalah fasilitator atau motivator, yakni memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh bagian dari organisasi dalam skop atau cakupan seperangkat kebijakan yang telah dibuat oleh manajer senior, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran atau bertentangan dengan segala aturan atau kebijakan perusahaan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada watchdog, yakni mencermati atau memantau kegiatan operasional serta memberikan peringatan jika terjadi penyelewengan atau praktik yang tidak berjalan dengan baik. Tugas auditor internal. Tugas auditor internal yakni mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit, melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditi, mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci, membuat daftar pertanyaan audit, melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan, memberikan rekomendasi dan menghasilkan informasi yang benar-benar dan berkaitan dengan aktivitas atau program serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Adapun
Beberapa tanggung jawab yang diamanahkan kepada para auditor internal di sebuah lembaga atau organisasi. Yang pertama, memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan-kelemahan yang ditemukannya. Dan yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.